Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nabi Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'da jami'an jawab muslimin. Sayyidina Nabi Akram Rasulullah wa ala alihi wa sallam. Naqsam ala kitab Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Palembang Syekh Sahibul Wilayah Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif Syekh Gaji Nurul Ilmi bin Haji Bahruddin wa Syekh Gaji Muhammad Asad bin Abdul Rahman Siddiq wa Syekh Abdul Rahman wa Syekh Gaji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Syekh Gaji Imran bin Akara wa Syekh Gaji Muhammad Asad bin Haji Irfan wa Jama'i Sazi wa Salam wa Ibrahim wa Syekh Gaji Yasin bin Jalil wa Syekh Zainul Ilmi bin Abdul Samad wa Syekh Gaji Abdul Fatah bin Abdul Rashid Mumpak wa Syekh Khalil Bangkalan Syekh Hamid Pasuruan wa Syekh Wali Songo Syekh Haji Sarwani Amdan Mana Syekh Muhammad Asad bin Abdullah bin Zaman Ahmadani Abdul Qadir Al-Jilani Muhammad Yaqub bin Isa bin Yazid Al-Bustami Junaid Al-Baghdadi Imam Asyir Al-Turidi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi وفقيه مقدم محمد بن علي وعلي وسنة القرعي ومهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسنة القرعي وحبيب عبد الله بن علي الحداد وعبد الله بن علي العندوس ولحضرة بلياء بن مالكان بن عباس بن سامي بن نوح أبو العباس سيدنا حيدر عليه السلام وسيدنا علي عليه السلام ووالدينا ووالديهم وأمدنا وأمدهم وأمد المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan subuh ini. Semoga ibadah kita yang sudah kita lakukan serta wirid-wirid yang kita baca Allah Ta'ala terima sebagai ibadah yang walaupun kita mengerjakannya tidak sempurna tapi mudah-mudahan diterima dengan segala kesempurnaannya. Kemudian kita berharap kepada Allah bahwa duduknya kita di sini berniat i'tikaf bismillahirrahmanirrahim nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala serta duduknya kita di sini akan menjadikan pengampunan bagi diri kita, kedua ibu bapak kita, keluarga kita, jiran dan tetangga kita yang muslim dan mukmin semuanya diampuni oleh Allah berkat i'tikaf dan langkah kita menuju ke tempat ini. Kemudian mari berniat untuk mengulang kaji atau belajar kembali dan niat untuk silaturahim, untuk mengharapkan ridha Allah dan lain sebagainya. Semoga niat-niat yang baik ini akan menjadi nilai ibadah pada kita dan minta kepada Allah, ya Allah, dengan apapun yang Engkau berikan pahala kepada kami, maka berikan juga kepada kedua ibu bapak kami.
Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan bersalawat kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah, dicintai Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah terus menerus. Jangan sampai terlupa baik cara mengikuti beliau, cara melaksanakan tugas yang sudah beliau anugerahkan, diberikan kepada kita melalui wahyu dari Allah. Semoga juga kita dikabulkan hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung yang lalu bahwa ibadah itu, ujar Imam Ghazali, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Sudah. Kemudian ibadah itu terbagi kepada dua. Nah, ada yang fardu, ada yang hukumnya sunnah. Arti fardu modal, kada boleh kada. Jadi setiap kefarduan wajib dikerjakan. Sedangkan sunat itu lambat, keuntungan. Nah, jadi istilahnya kalau sunat itu digawi berpahala, ditinggalkan rugi. Nah itulah jadi pekerjaan kita ini ada yang fardu, ada yang sunat. Dan pekerjaan yang sunat itu jauh lebih banyak. Kayak kita sembahyang aja, sembahyang dalam sembahyang tuh yang fardunya kan cuma 13. Rukun sembahyang itu kan yang fardunya 13. Yang lainnya semua sunat. Ada sunat am'at, ada sunat hayat. Nah, sunat am'at saja ada 12. Itulah banyaknya sunat-sunat. Kenapa? Supaya mendapat keberuntungan. Dan sunat-sunat yang lainnya banyak. Nah, oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ujar Rasulullah melalui hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis atau kalam Allah yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril. Kalau melalui Jibril itu bisa Al-Quran. Namun hadis qudsi ini langsung kepada Rasulullah. Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata Allah kepada Nabi Muhammad itu banyak. Namun Nabi Musa sekali juga. Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima, kali juga. Tapi menawan Nabi Muhammad banyak. Cuman di Al-Quran yang diceritakan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, ana kalimullah, aku ini adalah yang dipandiri oleh Allah. Karena ujar Nabi Muhammad apa? Ana Abdullah, aku hanya hamba Allah. Jadi kedudukan hamba itu lebih baik, lebih mulia dari kedudukan apapun. Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli ada imam tarattu alaihim, wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa lisanahu allati yantiqu bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa qalbahu alladhi yudmiru bihi. Allah Ta'ala berfirman, ujar Allah Ta'ala, tabaraka maha suci, wa ta'ala maha tinggi. Di dalam hadis qudsi ujar Allah Ta'ala,
tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menghampirkan diri, orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku pardukan atas mereka itu, dan senantiasa hambaku menuntut hampir, mencari kedekatan kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat, hingga aku kasih, aku mencintai akan dia. Maka apabila telah ku kasihi akan dia, niscaya adalah aku pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, dan aku ini penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dan aku perkataannya, aku lidahnya yang ia berkata-kata dengan dia, dan aku tangannya yang memegang dengan dia, dan aku kakinya yang berjalan dengan dia, dan akulah hatinya yang mencita-cita ia dengan dia. Ujar Allah Ta'ala, tiada menghampirkan, tidak ada seseorang yang taqarrub, menghampirkan diri kepadaku. Menghampirkan asalnya seorang hamba yang mendekati kepada Allah. Sesudah seseorang mendekati dengan Allah, maka inya dihampirkan, maka inya dijadikan kada lagi merasa dirinya. Artinya seluruh pekerjaannya, ibadahnya itu karena Allah yang menyayanginya, sehingga apapun yang dalam bimbingan. Nah, tidak ada seseorang melakukan ibadah untuk taqarrub, semata-mata untuk menghampirkan diri, atau dengan kata lain, orang yang beribadah semata-mata karena Allah, bukan karena surga, taqarrub lah, bukan karena takutan neraka, apalagi karena dunia. Dadah. Orangnya bujur-bujur mengerjakan ibadah itu semata-mata karena Allah. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Yang diwajibkan dahulu selesai, nanti diwajibkan, kemudian inya menggawi nang sunat-sunat. Nah, dan senantiasa hambaku itu berhampirkan diri denganku dengan mengerjakan ibadah yang sunat-sunat, sehingga aku cinta kepadanya. Amun sudah aku cinta, aku kasihi, niscaya adalah pendengarannya, aku pendengarannya yang ia mendengar dengan dia. Pengertian pertama dari hadis ini adalah aku pendengarnya yang ia mendengar dengan dia, maksudnya aku yang memelihara pendengarannya itu sehingga kadang mau lagi berbuat maksiat. Aku yang menjaga, jadinya kadang mau lagi berbuat maksiat. Nah, dengan penglihatannya inya kada berbuat maksiat adalah, nah, aku pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, dan aku penglihatannya yang ia melihat dengan dia. Aku jaga penglihatannya sehingga penglihatannya kada pernah lagi berbuat kepada kemaksiatan. Itu pengertian yang pertama. Nah, dan aku ya Allah Ta'ala lidahnya, perkataannya artinya lidahnya,
yang ia berkata dengan dia. Jadi perkataannya itu kadang-kadang kada membawa kebaikan. Samuaan perkataannya membawa kebaikan. Kenapa? Aku nang mengatur lidahnya. Nah, aku yang mengatur lidahnya. Yang berkata-kata dia dengan dia. Dan aku tangannya. Dan akulah yang memelihara tangannya, yang memegang, yang berusaha ia dengan dia. Jadi bila bercari itu kada lain tak pasti halal. Aku tangannya, maka ini aku pelihara daripada memakan nang haram. Jadi Allah seorang nang melihara. Kenapa? Sebab orang nang hampir itu inya penglihatannya Tuhan terus. Ketika inya melihat merasa diawasi oleh Tuhan terus, maka timbul rasa takut. Ketika timbul rasa takut, maka setiap kemaksiatan pasti terhindar. Nah, jadi dihindarkan oleh Allah. Nah, dan dia kakinya yang berjalan ia dengan dia. Artinya kakinya itu kada pernah berjalan kecuali kepada ketaatan kepada Allah. Dan dialah hatinya yang mencita-cita ia dengan dia. Nah, inilah yang diceritakan orang-orang dahulu, menceritakan bahwa ada seseorang yang berjalan di pinggir sungai, pinggir parit, mbahnya ketemu buah delima. Ya, di benyo buah delima, ambil sidin, makan sidin. Imbah dimakan sidin, delima ini kan mungkin ada sorangannya, pasti ada pohonnya. Nah, gitu ta? Pasti ada pohonnya. Ini pasti beturang. Nah, gitu ta? Pasti punya orang. Ini kada bertahan, ini pasti punya orang. Akhirnya mencari dari sisi parit. Oh, ini pohon delimanya. Sebab nang itu yang condongnya ke sungai. Dah, berarti ini ampunnya. Cari orangnya. Nah, ini karena dipelihara tadi. Nah, karena dipelihara oleh Allah. Tamakan itu kada mau, lalu mencari, akhirnya ketemu. Sesudah ketemu orangnya toh yang punya kebun, batakon awan punya kebun. Ini buah delima mulih. Ujarnya ini bukan buah delimaku. Ini tuannya ada di Mesir. Tulak pulang ke Mesir kan gitu dah. Tulak ke Mesir cari orangnya, ketemu awan orangnya. Sesudah ketemu awan orangnya, lalu inya minta halal buah delima itu. Ujar yang ampun kabun, aku kada bisa menghalalkan itu kecuali engkau bekerja awan aku. Pokoknya asal halal, dah papalah, begawi lah. Begawi kan, menjagai kabun. Kabunnya kabun melon. Kabunnya kabun melon. Sesudah beberapa lawas, kemudian ampun kabun itu datang ke kebun, minta putikakan buah melon. Kali minta putikakan, ambilnya aja nang genal. Penting genal kan. Ambilakan, ujar yang punya kebun, kenapa kau mau ambil nang ini? Ini mentah. Dia yang si tukang ambilakan, mana aku tahu membedakan nang mentah awan nang masak. Kulitnya kayak itu, sama aja. Nah, ujar nang berarti kau kada suah mengambil gini lah. Aku kan disuruh untuk menjaga, bukan untuk memakan. Ya, kalau amun kita disuruh jaga kebun, kita mantap nih pada kadang-kadang tukang jaga kebun gitu menjual susunyian. Kalau kayak apa? Hendak punya keberkahan. Ini akhirnya ya anak jatuhan jatuh punya kebun ya aja ini nih bujur jujur orangnya. Kada tahu. Adalah
Akhirnya sudah sampai pada waktunya ujar nang anu tadi, aku hendak berhenti begawi di sini karena tugasku untuk membayar delima sabiji sudah selesai. Ujar tuan rumah, dia yang ampun anu, enggak, ada bisa. Ada syarat yang kedua. Kau harus kawin lawan anakku. Nah gitu kau harus kawin lawan anakku. Anakku tuh kada bebetis, kada batangan, kada bamata, kada telinga. Pokoknya asal halal beres semuaan. Marah kawin non hantimon lah. Iyalah, jarang itu tadi. Udahlah, akhirnya kawin. Akad terjadi. Perjanjiannya orangnya buta, tuli, kan gitu dah. Sudah imbah kawin masuk ke dalam kamar. Sekali masuk ke dalam kamar orangnya bungas benar. Nah, aja anu nih akadnya salah nih. Akadnya gagal. Jadi kan perjanjiannya orangnya buta, orangnya tuli, orangnya anak. Ujar nang mintuha, maksudku tuli, anakku tuh kada pernah mendengar sesuatu jua pun kecuali kebaikan. Matanya kada pernah melihat kemaksiatan. Betisnya kada pernah berjalan kecuali kepada kebaikan. Gitu. Jadi karena anak kaya itu tangannya kada pernah memakan nang kada halal. Oleh sebab itu, inya kada bermata, inya kada batalinga. Akhirnya dikawinkan. Ini yang dimaksud tadi orang nang apa? Menjaga nang wajib, memelihara, mengusahakan nang sunat, maka Allah lah yang memelihara. Kita kadang ngalih kayak kita aja lah. Kita tuh tulah kakabun. Amun orang dasar pa ibadah, inya mengerti itu nyiur orang. Ya kan? Ini nyuruh siapa? Nyuruh orang. Kada wani itu motek. Ya kan? Tapi amun kada patek pa ibadah, ini nyuruh siapa? Milik Allah Ta'ala. Lo ambilnya aja lo. Ada tahu di dunia ini ada aturan masing-masing kan. Nah itu. Jalan kepada kemaksiatan lebih suka. Nah, ini na'udzubillah. Nah itu pengertian pertama dari hadis ini. Kalau orang itu memelihara nang wajib, nang sunat, maka seluruh anggota tubuhnya dipelihara dari melakukan maksiat. Betul. Yang kedua, orang yang menjaga menggawi nang fardu dan melaksanakan nang sunat, maka Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya penglihatan yang terbuka, pendengaran yang terbuka, sehingga kada ada batasan awan inya. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala hendak. Itu sebabnya banyak orang-orang yang ini yang disebut dengan kasyaf, terbuka. Itu sebabnya ujar Datu di Hidayat, Datu Abdurrahman Siddiq, seandainya orang bepandir di belakang Jabal Qab. Jabal Qab itu gunung yang ada mengelilingi alam nih. Ini dunia banyak langit, ibah langit ada gunung, keliling doa gunungnya. Mengelilingi dunia. Andai kata ada orang berbicara di situ, andai kata ujar itu, maka bagi orang-orang ini mendengar. Kadada nang terlintu. Biasa aja. Nah, kami sembahyang kayak ini kan, sidin di apa di surau Darul Aman. Kita kan orangnya banyak ribuan, jadi enak di luar. Sidin pakai mic, sidin tuh yang di bawah pohon sau nang ini, kalian kiblatnya tak salah, putar sedikit ke kanan. Bila sidin turun, melihat sidin awan orang-orang yang beribadah di situ. Nah ini
dimaksud dengan kasyaf. Nah, dibuka oleh Allah karena Allah Maha Deki. Karena inya tadi manggawi nang fardu dan meninggalkan nang manggawi nang sunat. Nah, itu Allah Ta'ala sayang. Tapi jangan berpikir bahwa aku hendak beribadah supaya kasyaf. Jangan diharap. Sebab kalimatnya taqarruban. Arti taqarrub bukan karena siapapun, hanya semata-mata karena Allah. Nah, kalau didustai orang lainnya, ya kada kalau didustai. Ini jalan kami kan hari itu pernah bertiga kawan pagi hari Jumat, pagi Jumat itu jadi jenang paling toha ngarannya Abah Husna, Abah Huna ngarannya. Ada kawan ulun lagi Masri ngarannya bertiga kawan ulun. Kita kalau ada guru yang ngarannya ayo tulakan kalau ada guru. Inya si Den waktu itu masih di keraton, bukan di sekumpul. Kada di sekumpul, kami belajar waktu itu masih di keraton. Ketika di rumah ujar kawan, dejana paling toha niatnya napa? Jadi jalan apa? Kayak ini aja. Ikam tuh belajaran, ikam tuh kan sekolah masih berdua. Amun Abah Huna tuh kada sekolah lagi, orang tuh ada. Biasanya ujar residen, anu aja niatnya, jangan mikirakan bibinian. Minta benyu supaya jangan memikirakan bibinian. Ini nang kada boleh itu kan memikirakan. Amun kada tapikir bibinian tuh gawat ta. Ya kalau kada suah mikirkan bibinian itu gawat ta. Tapi amun memikirakan bibinian itu gawat juga. Karena kada pernah berpikir bibini itu gawat. Itu LGBT bisa mencari sesama lelaki. Iya kalau ini kada. Udah akhirnya tulakan. Biasanya imbah sembahyang Jumat hanya ke tempat seden. Imbah sembahyang Jumat lalu ke rumah seden. Orang banyak kayak kita kayak ini. Nah banyak. Kami ini bertiga di Higalawang. Dudukan di Higalawang. Sini di seden nambah tiga nih aja dulu. Dia tengi situ. Beparak di seden. Sampai ini lintuhot nih tano. Tagetok kawan seden. Nih di sini. Parak. Pasang talinga. Dah pasang talinga. Pendok. Napa Jesiden hendak lakas kawinan. Hendak lakas kawinan lah Jesiden. Dah lagi kami sorong benyok berikan lagi daripada beri supan. Artinya apa? Kita yang berpandir di rumah itu bisa didengar oleh Siden. Ya kan? Bisa didengar oleh. Inilah orang-orang yang tadi taqarruban ilallah, kemudian Allah nang mencintai. Lalu sakahendak Tuhan, Nabi Muhammad itu nang apa aja ketahuan sidin. Nah, ketika orang sembahyangan, Haji Sidin, nih ratakan sob. Sesungguhnya aku melihat nang di belakang itu seperti aku melihat nang di hadapan. Ada bedanya aja Nabi. Kalian di belakang nang kasab kada rata toh, aku melihat aja Sidin. Aku melihat orang yang di belakang seperti melihat orang yang di hadapanku. Ada bedanya. Nah, ini kita kada berpikir itu. Kita yang berpikirnya adalah ya Allah, peliharakan seluruh anggota tubuhku yang menimbulkan dosa. Itu aja jadi diam. Kita minta dipelihara nih. Jadi dengan melakukan ibadah-ibadah ini kita taqarruban ilallah, menghampirkan diri kepada Allah supaya ketika Allah menyayangi kita, Allah Ta'ala peliharakan dari segala bentuk kemaksiatan. Itu aja yang paling penting. Sebab setinggi-tinggi karamah itu ketika inya hampir awan Allah, itu paling tinggi, yaitu istiqamah. Terus menerus ingat awan Allah. Ini orang bakaramat tuh bisa juga kada ingat. Tapi yang paling untung orang yang terus menerus ingat awan. Nah, itu dua pengertian tadi. Jadi pengertian pertama, Allah Ta'ala memelihara
seluruh anggota. Yang kedua, Allah Ta'ala menganugerahkan sesuatu nang luar biasa. Itu sebabnya ujar Dato' Abdurrahman Siddiq, ad-dunya kal qadam. Dunia ini bagi orang-orang yang kaya ini, ad-dunya kal qadam. Dunia ini bagaikan satu tapak kaki. Nah, jadi nyaman cita-cita nak di Makkah ya sampai di Makkah. Itu. Tapi apabila ada orang, bepadawan kita, adalah kau sembahyang tadi zuhur, jakawan kau sembahyang di mana di Makkah, nah itu dustainya, jangan percaya. Amun orang pada satu ketika tulak ke Makkah itu bujur, bisa atas kekuasaan Allah. Tapi apabila orang bepada, ini hanya zuhur nih, zuhur, kau harus sembahyang mana? Aku tadi sembahyang di Makkah, dustainya dah. Itu jangan percaya. Kenapa jadi kata percaya? Sini jam 12, di sana jam 8. Ada sembahyang zuhur jam 8. Nyade, Bang. Ayolah. Kan berbeda. Amun inya ke sana sampai itu kan ada masalah. Gitu. Tapi mana ada aku hanya sembahyang zuhur di Makkah sehingga sebab waktu yang berbeda lah. Namun di Banjar itu yang terkenal Beher itu kan Wali Katum. Nah, orang pantai Hambawang. Itu bisa ke Mekah tuh. Nah, penonton bilihan dengan Beheri ada aja. Nang tolak ke Mekah. Jadi si Din disuruh ke Banjar. Tolak ke Banjar. Kalau tolak ke Banjar, ada orang Kalimantan Timur. Orang Kalimantan Timur saparanakan memeluk awan nang ini nih, nang datang dari tambilihannya. Paluknya terima kasih untung pian ada harita. Mukadamatian kami waktu kejadian terowongan Mina. Jadi orang tambilihan nang datang kasih ada orang tambilihan yang nang membantu mengeluarkan orang dari terowongan Mina. Ada tahun berapa? Tahun 95. Ya. Nah. Ini diberi Allah Ta'ala anugerah ya kada kawai kayak itu pang dah. Habislah. Jadi mudah-mudahan kita yang penting yang pertama tadi aja. Yang penting yang pertama tadi. Minta Allah Ta'ala memelihara seluruh anggota kita dari perbuatan maksiat. Baik mata, baik telinga. Baik ini mata ini ngalih karena diurus. Apalagi kekanakan leh. Bermalaman main game. Nah, ini kada tahu nang anom nang puha. Nang puha asik jo main game. Bubuang umur. Dak kawai. Nah itu yang kita minta pelihara ya Allah. Anak buahku peliharakan dari nangka kaya ini. Dan habis ketahui olehmu hai talib, hai orang yang menuntut akhirat, bahwa tiada kuasa engkau mendirikan akan ibadah, segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh memeliharakan hati. Kau kada kawa memelihara hatimu dan segala anggotamu khusyuk pada tiap-tiap ketikanya, pada tiap waktunya, dan tiap-tiap nafsumu, keinginan-keinginanmu pada ketika pagi hingga petang. Seharian itu engkau kada bisa menjaga dari anggotamu, dari hatimu, dari nafsumu hendak benyaman-nyaman. Ada kawa memelihara itu dari pagi hingga petang.
dan tiada engkau kuasa atas demikian itu melainkan engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid. Kadada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan latihan. Itu aja dah. Kadada sesuatu tuh gawian kita nang baik kecuali dengan dilatih. Jadi mau nang ibadah punya waktu. Amun nang latihan-latihan nang biasa, nah itu harus dilatih ulang bujur-bujur. Ini contohnya aja nih, kayak kita nilai masuk ke masjid. Ini guru melatih gitu beri. Yasidin, amun kau masuk ke masjid, seperapat jam kau kada ingat baik tikap. Udah seperapat jam hanya ingat, aku nih belum baik tikap. Maka Yasidin keluar dulu. Keluar, kena hanya masuk. Berniat tikap. Jadi di hadapan lawang tuh berniat tikap. Dan itu dilatih Yasidin. Kaina amun inya sudah terlatih bila sampai ke lawang niat i'tikaf dah. Ada kawa kada be sampai juga ke lawang udah kada berniat i'tikaf karena udah terlatih. Sama aja gawian-gawian yang lain. Ketika kita setiap hari pakai sandal, misalnya pakai sandal. Itu amun kada dilatih kada mau. Ini biasanya melatih betis kanan, kan makanya toh memacul betis kiri. Jadi ini aku tadi ini betis kanan, kan makanya betis kiri kah? Pacul dulu, lepaskan dulu, hanya pakai pulang. Itu salah satu, memang caranya memang kayak itu aja guru. Kata kawa kada memang harus dilatih sampai sesuatu itu menjadi kebiasaan. Ini boleh kena macul sandal. Naik dah ke rumah nih, naik ke rumah dah. Aku tadi macul betis kirinya betis kanan enggak? Bebulik. Pakai sandal hanya pacol. Insya Allah kada lawas kada paling-paling seminggu talatih. Kada ka itu kada talatih jisidin. Iyalah beju morok, morok. Ini tangan kanan ke tangan kiri ya. Kada ingat nih, buliki buka. Nah, tapi jangan di tengah pasar buka. Coy, aku tadi jadi ingat dia baju nang tangan kanan ke kiri ke masukkan dahulu ya oleh. Udah di tengah pasar, jangan lagi itu lain dah. Maksudnya di rumah waktu di rumah. Itu salah satu dari latihan tadi, latihan. Sama awan wirid kayak itu ya harus punya waktu yang khusus. Nih, pagi ini misal aku baca istighfar 200 misalnya. Kena baca istighfar 100 atau 200. Kena baca salawat 100 atau 200. Itu rutin, kada boleh nang di ano. Memang harus dilatih. Amun inya kada tagawi dikabok. Dikabok supaya terlatih. Jadi kada kawa kada Jasidin engkau paksa membagi-bagi waktumu dengan wirid-wirid dan ibadah daripada pagi hingga petang. Kada keseluruhan, sedikit-sedikit saja. Maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Maka engkau kerjakan akan dia. Hanya kadang alih juga, sedikit-sedikit saja. Syahdan. Apabila engkau bangun, Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.